Salam jumpa pemirsa, senang sekali Mentawai Update kembali hadir menyapa Anda dengan informasi terkini, menarik dan inovatif bersama saya Martina Daudau. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktur Pengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menggelar coaching klinik perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Mentawai yang dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jungkuran Simanjuntak menyebutkan Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun pemanfaatan harus dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai daerah kepulauan, kata Fernando, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki luas 6.011 km persegi, terdiri 4 pulau besar dan 1 pulau terbesar yaitu Pulau Siberut dengan luas 2.000 km persegi. Namun masih banyak pulau-pulau kecil yang masih kosong untuk dikembangkan pemanfaatannya. Bapak Ibu sekalian, saya menarik memang membahas keberadaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tadi kami menyampaikan kita tercatat saat ini ada 107 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 3-nya adalah di pulau kategori pulau terluar, dan yang menjadi kategori pulau besar hanya 1, Pak, namanya Pulau Siberut, karena luasannya di atas 2.000 km persegi. Secara keseluruhan luasan kita 6.011 km persegi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan di beberapa tempat, luasan 6.011 km persegi jika dibanding dengan luasan Pulau Madura yang 5.900 sekian km persegi, artinya Mentawai lebih luas. Tetapi Mentawai terdiri hanya dari 1 daerah tingkat 2, sementara Madura 5 daerah tingkat 2. Sehingga banyak sekali pulau-pulau kecil kita ini yang kosong. Di sisi lain, Fernando mengatakan sebagai daerah Kepulauan Mentawai juga memiliki destinasi wisata bahari yang menarik, yaitu dengan adanya ombak dan laut yang indah di Mentawai, sehingga dalam perkembangannya dapat merangsang pertumbuhan pariwisata di sekitar pulau-pulau besar maupun pulau kecil. Hal ini tentu harus dikelola dengan regulasi yang benar. Mentawai juga dianugerahi spot ombak yang begitu menarik bagi wisatawan asing, sehingga dalam perkembangannya keberadaan ombak-ombak dan laut kita yang indah ini merangsang pertumbuhan industri pariwisata di sekitar pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan saat ini tercatat hampir 160 pengelola resort di Kepulauan Mentawai yang tersebar di pulau-pulau, baik itu di pulau besarnya maupun di pulau-pulau kecilnya. Nah, ini kita mendapat satu kegiatan yang sangat-sangat strategis dan penting bagi keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengelola resort. Kita ketahui bersama ya, bahwa perizinan adalah satu hal yang mutlak harus dilakukan pengelola usaha apapun di negara Republik Indonesia. Nah, terkait dengan pulau-pulau kecil, ada beberapa syarat agar perizinan ini bisa kita kantongi, sehingga dengan legal form yang sudah kita kantongi, legal form yang sudah dimiliki oleh pengelola resort, bagi pelaku usaha ini tentu ada kenyamanan, ada kejelasan, ada kepastian dalam menjalankan usaha. Sementara salah satu narasumber pada acara sosialisasi, Raden Andri Indriasworo, fungsional analis pengelolaan jasa kelautan di Jen PKRL, menyebutkan masih banyak para pengusaha yang belum memahami tentang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meskipun regulasinya sudah ada. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang memang memiliki kegiatan usaha yang ada di Kepulauan Mentawai, yang selama ini memang disinyalir masih banyak para pelaku usaha ini masih belum mengetahui atau memahami bagaimana mekanisme perizinan terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ada. Dan kebetulan memang terkait dengan pemanfaatan ruang laut ini kan sudah ada regulasi yang lengkap, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun
23, kemudian turunannya dan sebagainya, termasuk juga Undang-Undang 27 tahun 2007, Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan nilai kecil dan kecil, sehingga peraturan-peraturan yang terkait juga dengan masalah berusaha yang berbasis risiko terkait dengan PP 5 tahun 2021. Dan yang terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan penatausahaan kelautan kelompok kecil, yaitu melalui Kemenkp nomor 10 tahun 2024, yang tentunya ini bisa memberikan gambaran kepada pelaku usaha bagaimana mereka mengajukan permohonan perizinan kelautan kelompok kecil yang memang pada intinya kita harapkan investasi yang ada di kelompok kecil itu tidak terhenti, karena memang sudah ada aturan dan regulasi yang bisa memayungi hukum terkait dengan investasi yang ada di kelompok kecil. Andri berharap dengan adanya kegiatan coaching klinik dengan tujuan memberikan pemahaman serta panduan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait proses perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Mentawai itu dapat mendorong investasi yang berkelanjutan di Kepulauan Mentawai, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Acara sosialisasi coaching klinik dihadiri dinas-dinas terkait di lingkup Pemkab Mentawai antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, para pelaku usaha pengelolaan resort, dan masyarakat pemerhati wisata. Sementara narasumber yang dihadirkan salah satunya Raden Andri Indriasworo, analis pengusaha jasa kelautan Madya, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Yoki Jiliansyah, pengawas kelautan ahli muda, Ditjen PSDKP termasuk perwakilan, serta para pengusaha lokal. Martina Daudau, Sasaraina TV. Demikian liputan Mentawai Update, saya Martina Daudau pamit, terima kasih dan sampai jumpa.